Ada kebohongan yang menurut gua dari orang tua yang paling gak masuk akal. Menurut gua kasihan banget anaknya. Lu tau gak apa? Dukung anaknya jadi presiden. Nggak jauh beda dengan ibu-ibu komplek yang dukung anaknya di 17-an. Kayak ayo ini lah. Padahal anaknya nggak mau. Dukungannya nggak banyak. Kalau disuruh take down, kita langsung take down. Dia mikir lama. Balik lagi warga setempat di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Wah, udah makin lancar. Kedatangan seorang stand up komedian. terkemuka atau stand up komedian pinggiran. Pinggiran. Soalnya sekarang ada di dikotomi itu nih. Iya. Stand up komedian belakang layar. Iya, belakang layar. Sama ajian lu gitu. Terima kasih sudah mengundang Sekolah Politik bubar ya. Dia minimal ada edukatif. Edukatif nih. Dan komedi mulu lah. Iya betul. Tapi emang ada korelasi kok antara komedian dan politik kan ya. Karena kan politik emang lucu kan. Itu politik di negeri Wakanda. Wakanda. Bukan di Indonesia dong. Bukan. Tapi kalau boleh tahu lu mulai stand up tuh kapan dan kenapa gitu, Bro? 2011 akhir. Oke. Berarti sudah 11 tahun. Tua juga ya. Tua lah kalau. Enggak, gua memulai muda. Oh, muda. Jadi di angkatan dulu itu rata-rata yang ikut tuh masih muda lah. Belasan, gua waktu itu enggak, udah 20 lah. 2011 gua pertama di mana, Bro? Stand up Bandung. Jadi komunitas Bandung. Komunitas ada stand up Bandung sana, gua di sana lagi kuliah. Terus gabung ke komunitas 2011 pecah telur masuk industri 2012 itu tahun kali itu Metro TV. Metro TV pasti. Metro TV, habis itu kompetisi. 2013. Suci 3. Oh, Suci 3. Tapi pasti nggak menang dong. Besar. Gua ikut hampir semua kompetisi di TV. Suca ikut. Suca 2. Sama ada satu lagi kompetisi di MNC TV. Emang sempet ada ya? Ada. Itu yang bikin Mas Eko Patrio. Nah, juara di situ. Oh, juara di situ. Karena gue suruh kalah yang kedua. Karena satu komunitas. Ya makanya di Suca sama Suci nggak menang itu. Suci ya. Kalau jadi gue ikut Suci dulu. 7 besar tuh. Suca tuh gue ikut jadi beda Suca kan. Suca. Karena gini, gue tuh ikut kompetisi. Karena dulu gue ngefans banget sama acara TV. Itu adalah AFI. Akademi Pancasila Indonesia. Di mana itu kan di sana tuh karantina, berkompetisi, eliminasi, dinilai juri. Nah, ikutlah Suci. Pas udah gua tahu ada Indosiar bikin Suca season 2. Gue cuma pengen ngelampiasin fetish aja gitu. Ngelampiasin ikut kompetisi. Iya, kayak ngelampiasin impian lah. Gue pengen ngerasain, gue udah ikut kompetisi, udah di karantina berbulan-bulan, udah dinilai juri, udah. Tapi gue pengen ngerasain kompetisi di Indosiar. Akhirnya gue ikut Suca. Nggak, tapi kenapa lu akhirnya milih stand up comedian, Bro? Lu nggak punya hobi lain waktu itu? Didikan orang tuanya masih kolot. Yang kayak kerja itu harus kantoran. Jadi emang background keluarga kan kantoran semua kan. Dulu gue pengen jadi pemain bola nggak boleh. Katanya nggak ada duitnya, ya kan. Ya, terus gue pengen jadi pesulap. Anjir, pesulap. Belajar gue. Nggak boleh. Setan tuh. Itu dengan jin. Tapi gue gak pernah lihat pocong main sulap. Misalnya gambar kayak gini, pocong dilepas kain kafan hilang kan. Nggak pernah. Terus gue bola pun cuma sebatas ya udah lah, kira SSB doang. Habis itu ya udah tim-tim sekolah. Tarkam nggak sampai Tarkam ya, saya sekolah lah. Terus musik. Nah, gue kan timur ya. Semua orang tuh bilang, oh pasti bisa musik. Suara lu bagus. Entah kenapa Tuhan tuh berkomedi. Gue gak dikasih kemampuan musik. Adek gue otodidak semua alat musik. Jadi
mungkin karena dari kecil pertama kali nyanyi dibilang fals, jadi gue trauma mungkin ya. Trauma akhirnya nggak mau nyentuh. Gue les, dijejelin gue musik. Gue les gitar, les piano. Pada waktu itu pengennya les drum tapi udah nggak bisa. Gue tahu kunci. Kalau suruh, iya kunci G di piano gue tahu, di keyboard gue tahu, kunci C di F crash minor di gitar gue tahu. Tapi kalau suruh main gue nggak bisa. Kalau mau pakai buku. Nah gitu. Jadi musik enggak. Akhirnya sampainya kuliah, gue ikut teater. Tapi darah seni ada. Jadi nyokap gue tuh suka banget kayak yang kabaret, terus bikin acara di kantornya, teater atau jadi dan dijejelin komedi dari kecil. Jadi tiap hari tuh gue weekend nontonnya Warkop DKI, Patrio, Laba, semua acara-acara komedi di tahun 90-an gue tonton lah. Jadi dijejelin lah di situ. Akhirnya teater gue ikut dari teater ternyata ada audisi stand up. Gue dikasih tahu, gue nonton dan gue cari komunitasnya dan masuklah ke dalam. Masuklah sekarang. Sampai sekarang dan akhirnya gue merasa bahwa stand up itu adalah wadah untuk berobat jalan. Berobat jalan. Karena gini, stand up itu kita bicara keresahan. Iya. Jadi materi-materi itu berdasarkan keresahan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, kita nggak suka, itu kita tuangkan dalam bentuk komedi. Itu artinya kita tuh berusaha berdamai dengan diri untuk menjadikan ini lawakan, menjadi ini jokes gitu loh. Dan itu artinya kita lagi berobat jalan. Secara nggak sadar kita lagi nyembuhin psikologi kita dengan cara ya kita mentertawakan masalah kita. Jadi semua rata-rata kayaknya stand up comedy ada masalahnya. Di luar juga gitu. Bahkan di MLI kita pernah ada gathering talent, panggil psikolog. Dari 24 talent, 24-24 itu punya masalah psikologi. Gua pikir punya masalah narkoba. Kalau itu belum bagus ya. Soalnya yang lain belum ketawa. Aduh jangan aku pusing Pak. Susah ngurusinnya juga susah Pak. Oke, jadi gitu sih. Tapi keresahan lo sendiri, misal kalau lo lagi pentas stand up itu apa yang sering bawa sih bro? Yang gue menyenangkan dari stand up itu adalah kita bertumbuh dengan materi kita. Seiring kita semakin tua, semakin mateng materi, semakin point of view-nya menarik dan yang kita bahas juga semakin dewasa. Dulu pasti semua ternyata kalau yang masih SMA kuliah pasti bahasnya percintaan. Nah dulu beat pertama lo apa tuh? Bisa gitu. Beat pertama banget gini. Jadi kan ada open mic pertama gue tuh nggak lucu karena gue belum tahu teknik menulis stand up-nya. Jadi masih nyari-nyari jokes di Google. Oh itu kayak jokes kodian. Mati ketawa ala Inggris, ala Rusia. Itu masih itu tuh gue. Tapi gue ingat Pak, ini jujur, materi pertama gue tentang politik. Lo malah justru tentang politik? Gue ingat ada dari beberapa materi, ini gue baru sadar juga, baru ingat nih gue nih, tentang politik. Tentang rebutan kursi. Gue lupa bagaimana intinya punchline-nya itu dia bawa kursi sendiri karena dia takut nggak kebagian. Rebutan kursi. Dan itu gue bilang. Dan nggak ada yang ketawa. Nggak ada yang ketawa. Mungkin karena orang mungkin udah pernah dengar. Karena itu kodian ya. Kodian dan mungkin apaan nih anak kuliahan tiba-tiba bahas ngomong bahas politik kan aneh di saat banget. Raditya Dika lagi bahas soal 2011 tuh galau cinta ngurusin mantan segala macam. Ini muncul tiba-tiba politik dan aneh banget. Terus bergeser di situ mulai berani sekali bahas tentang Indonesia Timur, tapi sekali karena gue tidak tinggal di sana, jadi gue nggak punya keresahan. Tapi waktu satu-satunya materi tentang Indonesia Timur tuh adalah gue membalikkan keadaan aja gitu, bahwa dibilang miskin di sana enggak kok sebenarnya, jadi lebih ke sana aja yang gue tahu. Terus bertumbuh, mulai observasi, melihat sekeliling, jadi bukan lagi ke personal tapi lebih ke point of view lah. Dan sekarang bergeser. Nah, entah kenapa dari tahun lalu kan udah lama gue di belakang layar, sekali doang dan sekalipun tuh pakai materi-materi yang udah jadilah. Tahun lalu gue bikin show, tahun ini gue bikin show karena nulis tahun lalu. Tidak, temanya tidak tentang politik, tapi punchline-nya politik. Temanya nggak politik, tapi punchline-nya ya, temanya kehidupan, sehari-hari gue, tapi punchline-nya komedi.
punchline-nya politik. Iya. Nggak kebalik, biasanya Panji tuh kebalikan. Eh. Temanya politik, di punchline-in ke Realita. realita. Nah, gue balik. Gue balik. Ini biasa, punchline-nya komedi. Dan itu ternyata formula yang menarik untuk, dan akhirnya gue bahas beberapa kali gue bahas politik, tapi tetap dengan pola gue gitu. Memang jurusannya apa dulu waktu kuliah, Bro? Marketing. Marketing politik ya masih ada. Tapi gue awalnya pengen masuk FISIP. Oke. Awalnya pilihan gue cuma 2 waktu itu, FISIP atau broadcast. FISIP tuh maksudnya politik, ilmu politik. Sosial politik. Oh, sosial politik. politik. Sosial politik. Tapi akhirnya kecemplungan di marketing karena emang kalau dari keluarga lebih ke sana. Lebih ke sana gitu. Gitu. Ngomongin soal keresahan politik. Ya elah. Tapi kenapa itu tadi gue bilang, kenapa politik adalah komedi bagi gue? Karena akhirnya gue bisa menemukan punchline gue adalah politik. Politik. Oke. Karena emang lucu politik di Lucu bagi gue lucu. Entah sosoknya, entah orang-orangnya. Ya tapi maksud gue kan ini kan sekarang kan banyak gitu ya stand up, nggak banyak juga sih, gue nggak bisa bilang banyak ya, tapi MLI banyak ngebahas soal mungkin nggak secara politik per se, tapi kan banyak arena sosial gitu kan. Ya sosial Kan yang akhirnya yang sebenarnya nyangkut ke politik gitu. Ya. Nah, akhirnya komedian harus apa ya dalam tanda kutip ya, kan kalau bahasanya Panji kan komedi itu komedomenoy kan dulu kan dibuatnya karena emang untuk mengkritik pemerintah komedi itu. Awal muncul komedi karena itu mengkritik raja segala macam, pakai raja dia pakai badut mengkritik kayak gitu. Dijadiin poradi gitu. Nah, menurut lu sendiri lu merasa itu benar atau sebenarnya ya itu satu faksi aja dalam komedi politik? Atau sebenarnya menurut gua itu adalah perenungan masing-masing orang ya, menemukan apa itu komedi kalau menurut gua. Yang pasti berdasarkan dengan keresahan, ketika dia emang merasa bahwa dipakai untuk mengkritik, ya emang benar, karena kalau kita tarik secara luas lagi karena berkat keresahan, ya kita sedang mengkritik diri kita sendiri, kita sedang mengkritik masalah kita sedang membahas masalah kita, jadi ada benarnya dan emang satu cara yang pas kayaknya dengan komedi gitu, karena hal berat kita kritik dengan yang ringan gitu loh. Kalaupun dibilang tersinggung kan namanya juga bercanda. Iya, walaupun kritikannya benar ya. Berangkat dari kritik kan, dan ternyata lo punya ketertarikan sama politik gitu. Ini berkaitan juga ketika lo bangun komisi media, komisi ini. Ya, gue nggak tahu ya awal mulanya dari mana gue tertarik dengan politik ya. Tapi mungkin ini lebih karena pergaulan kali ya, keluarga gue juga. Jadi singkat cerita, gue tuh lahir dari keluarga broken home. Bokap tiri gue itu orang Batak. Setahu gue orang Batak itu kalau di tongkrongan itu pasti ngomongin politik, nggak jauh-jauh dari politik. Konspirasi politik, segala macam. Dan itu gue sering denger dan gue tuh akhirnya suka berbau dengan sejarah. Baca yang ini tempat apa, dulu ada kejadian apa tuh gue suka. Nah dari situ, tapi kependem lah karena kan gue di marketing, terus komedi, jauh lah dari sana. Tapi kalau ngomongin politik, gue suka banget tuh, gue pingin orang bisa betah gue nongkrong dengerin orang tentang politik. Kebijakan apa segala macam, seneng aja walaupun mungkin ada yang gue nggak tahu bahasanya. Nah sampai akhirnya di MLI kan terlalu sensitif kalau kita bahas itu, gampang banget digoreng lah segala macam. Sampai akhirnya gue dan temen gue kepikiran bikin apa ya. Gue bilang 2024 tuh tahun politik. Gue cuman merasa pada waktu itu nggak ada media yang mewakilkan anak-anak muda yang pengen tahu politik, pengen tahu ya, bukan suka dengan politik, pengen tahu. Karena menurut gue sekarang ini ada gap antara yang skeptis dengan yang suka dengan politik. Nah di tengah-tengah ini nggak ada yang ringan, yang bisa sekedar tahu aja. Makanya di komisi gue selalu bilang sama anak-anak, bikinlah konten yang orang tuh nonton dia nggak perlu buka buku artinya apa, yang penting dia ketawa aja dan dia mengerti dia lagi dengerin apa gitu. Nah itu lagi gue pengen bikin ada wadah itu. Akhirnya terbentuklah komisi dan ya itulah rentetan kenapa akhirnya yang dipendam suka politik itu gue keluarin di sini gitu. Emang sisi yang lain asumsi sama narasi nggak cukup?
sisi juga tuh. Asumsi narasi kan sisi juga. Makanya kan komisi itu kan menyusun narasi tanpa asumsi. Menyusun narasi tanpa asumsi. Jadi panjang ini tadi. Bikin politik jadi asik. Komisi bikin politik jadi jadi asik. Menyusun narasi tanpa asumsi. Ya, makanya gue bilang kan, kita tuh di tengah. Positioning lo antara narasi sama komisi. Kita di tengah, karena gini, narasi, gini ya, gue kan berangkat dari semua apa yang gue bikin berangkat dari keresahan. Narasi bagus-bagus, Mata Najwa bagus-bagus. Tapi gue yakin nggak semua anak muda nonton Mata Najwa secara full. Yang ditonton full pasti, kalau gue lihat pasti ada episode yang dia suka. Entah itu episode Sri Mulat, bahas konspirasi PSSI. Nah, gue nonton full itu doang tuh. Sisanya yang gue suka aja. Berarti kan belum tentu tuh anak muda. Muncul Bang Faldo, ada Bang Ari, ada Bang Ari, ada Bang Budi, bikin Total Politik. Ya, itu kan berat banget yang diundang Rocky Gerung, Denny Siregar, semuanya. Bagi anak muda ngapain? Berat banget, pembahasannya berat, dan apalagi kan Ari juga berat juga. Benar, Bang Ari juga berat. Dan yang diundang kan kadang-kadang yang public enemy ya. Bagi anak muda kan kalau dia udah nggak suka aja gitu loh. Ya udah, berarti kan yang ini ringan tapi akhirnya segmented, yang ini berat. Nah, di tengah kosong. Asumsi sekarang udah berbaur banget gitu lah. Nggak fokus ke politik. Nggak politik banget lah. Narasi juga masih ada yang apa-apanya segala macam. Akhirnya tengah ini kosong, gue mencoba mengisi. Makanya tadi gue bilang menyusun narasi tanpa asumsi. Dan juga kan kalau yang depannya C itu kan sangat pro pemerintah. Brandnya. Iya. Lu mencoba yang depannya K tapi agak-agak berlawan. Banyak kan akhirnya media-media yang seperti itu, tapi kan ya semua pada akhirnya itu adalah media-media yang emang sudah mengerti tentang politik. Nah, ini nih yang belum nih. Yang buat pengen tahu aja lah. Pengen tahu aja ataupun minimal dia pengen baca caption karena gambarnya menarik. Gitu. Atau judulnya menarik. Ini bukan cara lo untuk mencari nafkah baru sebelum stand up tenggelam nih. Menurut gua sebenarnya kalau ditarik benang merahnya tetap ada unsur komedi di komisi. Jadi gua nggak mungkin tidak menghilangkan komedinya, tetapi bikin kolam baru aja. Dan gue tuh lebih suka bikin kolam kecil daripada bikin kolam besar gitu loh. Dan menurut gua segmennya ada dan nggak ada yang ngerawat ini kolam aja gitu loh. Dan gue bilang nggak ini. Gue bukan media yang pengen mengkritik pemerintah segala macam. Kita hanya menyajikan sebuah penjelasan biar anak muda tahu dan mengentertainkan politik. Mengentertainkan. Jadi kayak kita bikin sketsa, kita nanya ke jalan, pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Jadi bentuknya edukatif dan fun sih sebenarnya. Gitu. Ya maksud gua kan nggak sembarang orang bisa bikin media politik kan. Betul. Ngomong-ngomong, backingan lo siapa ya? Wow. Kata gua. Apakah percaya lo baik-baik saja? Backingan gua bakal jawab sekarang. Pancasila. Gokil. Aman banget ya. Begitu gue Pancasila bro. Pancasila ya. Berapa pakai pemuda ya? Pancasila dong nanti deh. Enggak Pancasila. NKRI. Tapi gue menarik bahwa akhirnya sebenarnya kan lu awalnya lu bisa dibilang founder gak sih di MLI? Co-founder lah. Co-founder lah ya. Maksudnya salah satu bagian yang yang ikut mendirikan gitu kan. Ya ikut mendirikan MLI gitu kan. Bahkan maksud gue gini, gue melihat MLI itu udah ya sebagai orang awam ya, MLI itu udah satu bagian yang yang titik poros sendiri lah gitu. Ya. Dan ternyata ini belum cukup buat lu. Itu kenapa akhirnya lu berpikir seperti itu? Apa karena terlalu besar sekarang MLI yang akhirnya lu harus membuat karena lu nggak menggunakan MLI ini udah besar untuk akhirnya masuk ke situ gitu sih. Pertama, MLI gampang banget digoreng. Udah banyak kasus di MLI. Terus yang kedua, MLI ini kan bermain di tepi jurang. Nah itu udah bermain. Masuklah ke dalam lah. Nanggung. Nah di sini aja. Udah di dalam aja gitu. Dan
lebih kalau MLI kan lebih entertain aja, top, udah. Kita bahas isu sosial, ya udah bahas sebagai keresahan konten. Tapi tidak bisa gue jadikan media yang politik secara benar-benar 100% politik gitu loh. Dan lebih banyak komedinya daripada isinya. Nah, gue pengen dibalik mengentertainkan politik. Isinya ada tapi menyenangkan. Nah, itu alasan kenapa gue membuat kapal baru untuk berjalan bersama-sama. Jadi masih nyambung kalau menurut gue, masih nyambung. Lebih aman juga sih. Kasihan maksudnya gini, terlalu bahaya kalau bermain dengan di MLI gitu loh. Sasaran empuk lah. Sasaran empuk. Tapi kalau suzonnya netizen, lu bikin kayak gini ada motif politik apa sih? Aduh. Motif politiknya ada. Jangan-jangan ini adalah skoci buat jadi Sebelum masuk ke arena kapal yang lebih besar, partai politik. jawaban besar gitu. Jawaban aman gue, saya fokus kerja. Nggak, belum kepikiran. Kan tiba-tiba berapa? Tiba-tiba masih Gini, men. ada Enggak sih, gue nggak ada kepikiran di sana. Kali ini benar, karena enggak atau belum? gue cuman gini, gue bisa dibilang gue selalu hidup dari mimpi. Jadi giring licin. waduh, Dia aja hidup. semua mimpi apa wujudnya? Mas Giring. Benar, mimpi adalah kunci. Tapi kan kadang-kadang kan kita salah kunci. Kuncinya enggak itu. Atau ketinggalan. Gue hidup dari, gue tuh orang yang suka dari kecil tuh gue suka, nggak gue catat tapi gue selalu bikin skenario dari kecil nih. Bikin skenario kalau what if apa yang gue pengen capai, dan alhamdulillah puji Tuhan ini semua beberapa kesampaian lah. Sebenarnya kalau ditanya apa kepentingannya di komisi, nggak ada. Pure gue gatel, nggak bisa diem. Dan feeling bisnis gue mengatakan menarik, gitu lah. Feeling bisnis aja. Dibilang nyalek segala macem, wah jauh banget sih. Gue lebih suka di belakang layar daripada di depan. Kalau mengkritik seseorang untuk maju mungkin, mungkin. Tapi kalau gue di depan, gue bukan orang Jawa, bro. Gue nggak menduga dong. Di formula udah kecoret dulu. Gue kan gue bukan orang Jawa gitu loh. Gue bukan orang Jawa, jadi agak sulit. Gue lebih minder aja, minder. Jangan-jangan mau kayak Panji, habis naikin orang kabur. Lucu banget ya. Itu kan emang sesuai dengan ini kan, sesuai dengan slogannya Pak Anies 2009, turun tangan kan ya. Pak Anies turun tangan, Panji angkat tangan. Gue tahu kampanye Pak Anies turun tangan. Luar biasa. Gambarnya gini dulu. Kenapa? Karena acara di Bandung gue yang stand up. Gue pernah stand up loh ternyata di acaranya Pak Anies di Bandung. Reaksi Pak Anies waktu itu. Waktu itu dia ketawa, seneng lah waktu itu. Gue pikir itu bakal jadi campaign yang terus gitu kan. Ya, mungkin dibuat lagi kan nanti. Tergantung orderan aja. Mungkin cuci tangan kali. Tapi gue mau dapat hal yang sangat pandangan lo Jen ya, sebagai orang yang punya minat politik. Lo nih hari ini tuh politik gimana sih menurut seorang Jen gitu? Nah itu Selain komedi ya. selain komedi. Siapa yang sebenarnya? Kenapa gue bilang komedi? Karena pada akhirnya terlalu banyak plot twist di politik Indonesia gitu. Plot twist. Ini hari ini apa, besok apa gitu. Menurut gue gini, gue akhirnya merangkum lah. Fase politik di Indonesia itu ada tiga. Before, after, dan tengah-tengah setelah pemilu. Pokoknya kalau di tengah-tengah tuh semua adem lah kayaknya. Semua adem, tentram. Mendekati itu mulai kampanye-kampanye segala macam dengan isu-isu yang dari yang konteks dan out of konteks ada. Dan kalau after kan itu lebih banyak demo ya. Karena beberapa kali pemilu yang langsung
after pemilu tuh demo terus ya, isu-isunya banyak, mungkin lagi negosiasi jabatan. Gue nggak tahu analisis gua. Baru dibilang konyol kan, konyol tadi lawan jadi menteri. Aduh, gue punya jokes tentang itu. Aduh, di jalan. Ini nggak bahaya. Yang lucu dari Pak Prabowo dan Pak Sandi bergabung di koalisi adalah, gue cuma pengen mempertanyakan apa isi WhatsApp grup, bagaimana kabar WhatsApp grup koalisinya mereka dulu ya. Siapa yang masih tersisa di grup itu? Dan apakah Pak Prabowo dan Pak Sandi left grup ketika bergabung bersama koalisi? Atau dia yang di-blok? Thank you guys buat kerjanya sama ini. See you on top. Nah, maksudnya gue tuh suka mempertanyakan hal-hal itu di politik. Dan menurut gue politik sekarang tuh ya gini. Kalau dibilang, iya, menurut gue tuh bias. Karena ini ketutup dengan pandemi. Akhirnya kebijakan-kebijakan 2 tahun terakhir adalah kebijakan-kebijakan untuk pandemi. Sehingga gue nggak bisa menilai sih. Sebenarnya periode kedua Pak Jokowi gue nggak bisa menilai ini lebih baik dari periode pertama atau enggak. Karena menurut gue ini nggak dihitung periode sih menurut gue. Nggak dihitung periode. Nggak, ini nggak dihitung periode karena ya semua kan fokus ke pandemi gitu. Pak Jokowi fokus ke pandemi. Pak Maruf Amin fokus di kantor gitu kan. Gue bilang kerja, berdoa untuk bangsa. Biar kita masuk surga. Tapi gue salut sama Pak Maruf Amin. Biar kita masuk surga, makanya kan biar banyak. Gue salut sama Pak Maruf Amin. Di antara kasus ganja yang vokal siapa? Itu gara-gara itu. Visioner. Gue salut dengan Pak Maruf Amin. Kenapa diam AFK bergerak mengeluarkan ulti? Dia tahu momen. Pak Maruf Amin itu tahu momen menurut gue. Dia tuh nggak mau. Dia tuh kerja yang efisien dan efektif. Dari semua kerjaan yang di blow up cuma ini doang. Karena dia tahu ini momen, bro. Ini momen. Dia tuh tahu algoritma Instagram. Pak Maruf Amin bekerja berdasarkan algoritma Instagram. Iya. Yang mana viral itu dia yang bekerja. Itu sih kalau menurut saya, kalau melihat politik sekarang, ya ini kan lagi masuk peralihan kampanye, semuanya kampanye. Udah masuk nih tahapan pemilu. Ya, beberapa semua TV udah mulai launching. Ini pemilu dan kita lihat dan menurut gua tapi tahun politik sekarang lebih cepat ya. Menurut gua lebih cepat. Dibandingin tahun-tahun pemilu-pemilu sebelumnya, ini lebih cepat. Kayaknya semua orang berlomba-lomba start lebih awal sih. Gue lihat itu lebih prematur kalau sekarang menuju ke 2024. Prematur banget menurut gua. Dan rata-rata secara personal branding mulai mirip-mirip juga semua. Menurut gua. Tapi ya ini opini pribadi. Gua salut dengan brandingan Pak Caimin. Menurut gue Caimin adalah orang yang belajar. Yang kemarin bareng-bareng ke KPU kan? Betul. Kayak belajar. Dia adalah orang yang banyak belajar. Dia kan termasuk kloter pertama yang balihonya di mana-mana bersama Mbak Puan pada waktu itu. Berapa tahun dia pakai baliho, tapi kan elektabilitasnya nggak naik-naik ya. Akhirnya dia mungkin merombak tim kreatifnya atau gue nggak ngerti gimana. Dia mulai bermain dengan digital. Tweet war bersama Yeni Wahid, bahwa Yeni Wahid menurut gua, analisis gua, tweet war itu adalah strategi digital marketing yang dipakai sama dia. Dia sengaja bikin tweet war biar dia trending topik di Twitter dan itu berhasil. Menurut gua dia tahu nih, ini permainan dia. Dan yang gua salut adalah sekarang cara berpakaian dia beda. Dan gua kemarin dapat poster dia bikin festival konser musik. Iya, betul. Dan posternya bagus banget. Bagus banget, tidak layaknya sebuah konser-konser politik tahun-tahun sebelumnya yang kampanye. Enggak, bagus fotonya, bagus warnanya, bagus. Menurut gua patut diperhitungkan kalau dia seperti ini terus. Gitu. Kayaknya baru langganan Canva mungkin. Kemarin lagi di Nah, gue tuh akhirnya, di komisi itu gue anak-anak tuh gue ajarin seperti itu. Kita anak-anak mungkin kalian nggak ngerti politik, gue bilang tidak dalam politik. Tapi kita bisa menganalisis secara digital marketingnya. Apa yang dilakukan para politikus ini, konflik-konflik apa yang sedang naik, apa yang ditutup, apa yang di blow up,
pergerakannya seperti apa kita bisa analisis dari cara digital marketing, dan itu yang terjadi menurut gue sama Caimin. Ya kan, dan diganti kan bukan Caimin sekarang Gus Muhaimin. Gus Muhaimin ya. Gus Muhaimin Festival. Keren banget tuh, gue suka banget. Ijonya nggak PKB banget. Wah, bagus. Emang Caimin PKB? Kan banyak yang bilang gitu. Waduh, partai kok kayak bola. Dualisme. Bentar lagi 2024, bro. Yes. Ya kan. Menurut gua banyak harapan anak-anak muda, terus banyak orang. Ya. Lu sendiri tuh mengharapkan apa di 2024? 24. Yang pertama, harapan pasti ada beberapa harapan dari gua. Yang pertama adalah buat anak-anak muda yang terjun ke politik, tolonglah kalian itu muda. Jadi representatifkanlah anak muda. Dari hulu ke hilir, dari kampanye sampai kalian ada di dalam. Karena menurut gua tahun-tahun kemarin setiap kali ada anak muda yang maju, gaya kampanyenya kayak orang tua. Katanya muda tapi balihonya kepal tangan. Maksudnya ya kepal tangan pakai peci. Pakai peci ya, atau maksud gua yuk, kalian tuh anak muda, lebih kreatif. Maksud gua apa yang bisa kita harapkan, kita anak muda, kita harapkan ke kalian yang mewakili kita di sana. Kalau kalian tidak merepresentatifkan kita, buat apa? Itu pertama, buat anak-anak muda. Jangan sampai kalian melempem di dalam gitu, atau mengikuti arus yang udah ada. Yang kedua sih harapannya lebih ke rakyat ya, maksudnya ini 2024 kita udah belajar dari 2019, saling gontong-gotokan, saling kasih label segala macem. Bareng. Maksudnya udahlah. Politik itu kayak drama series aja menurut gua. Jadilah penonton dan pilihlah series yang kalian pengen tonton. Jangan saling sikut-sikutan. Udahlah. Karena pada akhirnya punya tontonan masing-masing kok. Tapi kalau buat yang di atas susah sih, ini karena bakal jadi harapan yang berulang-ulang aja setiap tahun. Kalau lu ditanya apa harapan buat ini, pasti kan lu mau memperhatikan rakyat, uang, sejahtera segala. Harapannya coba ditanya ke calon-calon sebelumnya, apa yang didengar dari rakyat, tolong itu diulang lagi. Kalau gue terakhir nih, kalau kan itu harapan sih, maksudnya gue ya jangan mengulangi lah. Capek pemilu langsung itu capeknya bukan capek nyoblos, capek memilih, bukan. Capek ditipu berkali-kali sih menurut gua. Jadi ya udahlah. Yang pasti yang real aja, realistis. 3 periode berarti. Ibu kota baru. Aduh. Maksud gua janji itu yang realistis lah menurut gua. Nggak usah terlalu yang kayaknya nggak mungkin, yang realistis dan kalau ada satu partai itu nanti STNK gratis tuh, ada tuh dulu pajak motor gratis. Jangan Pak, ada pihak-pihak lain yang masih pengen makan gitu loh. Jangan. Maksud gua realistis sama gini. Ini mungkin kurangnya dari pejabat. Gua nggak tahu ya, apakah ada yang keputus birokrasinya atau apa, gua nggak ngerti. Tapi komunikasi itu yang nggak pernah ada di pemerintahan. Maksudnya komunikasi itu selalu putus ke masyarakat gitu loh. Ketika masyarakat protes baru nggak kok kita udah nyampein ini ada kok informasinya ada, tapi kok nggak nyampe. Menurut gue itu sih, kok bisa kampanye turun ke rakyat belusukan ngasih tahu visi misi, tapi pada saat menjabat punya kebijakan nggak mau tuh turun ke bawah untuk door to door lagi ngasih tahu apa yang dia udah lakukan. Maksud gue ya kenapa gitu lah, dan itu tolong diperhatikan. Karena belum pemilu lagi juga. Udah pemilu lagi baru door to door. Karena menurut gua ada beberapa kebijakan yang kalau menurut gua bagus, oke, tapi rakyat menganggapnya negatif. Ya karena rakyat nangkepnya beda, dan itu nggak pernah disampaikan dengan baik. Ayolah Bang Faldo, tolonglah. Jubir. Terakhir dari gua, kalau misalnya kan video yang viralnya komisi kan ramalan. Ramalan tuh. Nah, kalau ramalan koalisi itu, ramalan Persiana jadi gimana? Apakah Banteng tetap juara? Wow. Kalau gua ramalan lihat nih, Indonesia ini merdeka tanggal 17 Agustus. Zodiaknya Leo. Oke. Gua Leo. Leo. Indonesia tuh zodiaknya Leo.
Ini harus diperhatikan oleh calon-calon presiden nanti. Bahwa Indonesia ini Leo, keras. Tapi dalamnya lembut dan gampang nangis. Bukankah begitu rakyat Indonesia? Terlihat keras tapi suka menangis. Kan gitu kan? Kebijakan aduh nangis sedih kan. Kayaknya harus calon-calonnya yang cocok dengan Leo. Contohnya yang cocok dengan Leo sama? Leo. Gue lupa Scorpio itu Pak Airlangga Hartanto cocok. Elektabilitasnya gimana? Nah iya tuh. Ini kan masalah ramalan aja kan elektabilitas. Berarti yang cocok Scorpio. Gemini cocok tuh. Ya. Erick Thohir, Pak Erick Thohir bermuka dua kan? Maksudnya maksudnya Gemini. Kalau Pak Erick Thohir satu doang kan? Di BUMN aja kan satu doang kan? Akhlaknya bagus lah. Iya kan, kalau Pak Erick Thohir nggak bermuka dua, mukanya satu, tapi di mana-mana. Di semua baliho ada. Sampai kok gini sih? Ini kok gini? Kalau ramalan gue ya, itu bisa salah zodiak itu. Tapi kalau secara figur, ya. Ini kan apa politik sekarang kan lebih ke sosoknya daripada partainya kan. Sosok anak Soekarno. Kayaknya ada dua yang menurut gua chance-nya besar. Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Tetap itu ya. Nggak ada kuda hitam nih tiba-tiba. Karena dari penglihatan ramalan. Kuda hitam sebenarnya kuncinya di Nasdem. Kan Nasdem udah ngasih 3 tuh. Iya, dia bakal berkoalisi atau enggak? Koalisinya ke siapa nih? Sama lagi, Demokrat ini menurut gua 2019 juga punya peran penting menentukan koalisi, arah koalisi, dan itu bisa mengubah peta. Tapi pada akhirnya gue yakin kok, terlepas dari kontroversinya. Ini gue pribadi ya, gue sangat respect sama Bu Mega. Menurut gue pemain catur politik paling handal adalah Bu Mega. Dia nggak gegabah, dia membaca politik, dia bisa menentukan keputusan last minute, dan itu butuh ketenangan dan analisis yang luar biasa. Dan menurut gua tiga mata ini nih, tiga mata Nasdem, Bu Mega, dan Pak SBY yang mungkin. Dan lo jangan lupa Bu Mega, sayang anak. Tapi oke, nanti gua bakal tutup dengan jokes politik gua. Boleh terus. Ya. Tapi ramalan gua kalau secara zodiak yang cocok Pak Airlangga Hartanto sama tadi Pak Erick Thohir. Tapi kalau secara figur, menurut gua Pak Ganjar, Pak Prabowo, karena dia 2 kali pengen nyalonin, gagal, terus dia masuk dalam koalisi, dia sudah tahu apa yang Pak Jokowi mau. Dan akhir-akhir ini kan dibawa kemana-mana juga kan Pak Prabowo, paling dekat, sangat berpotensi. Dan kayaknya dia udah ngerti alur lah, kan, tempo segala macam. Sama Pak Ganjar. Pak Ganjar menurut gua sosok yang ya 11-12 menurut gua sama Pak Jokowi. Tapi apakah strategi sosok figur ini berlaku di 2024? Menurut gua itu yang masih belum bisa kebaca sih. Apakah orang masih melihat figur atau ternyata ada gebrakan-gebrakan partai yang luar biasa ya, kita nggak tahu. Ada kuda hitam muncul tiba-tiba, siapa yang muncul kita kan nggak ngerti gitu kan. Raffi Ahmad mungkin. Wah itu pasti menang itu. Tapi gue setuju kalau Raffi Ahmad sama Baim Wong nyapres atau capres, karena pasti mereka punya program yang bagus, mensejahterakan rakyat dengan giveaway. Dan semua benar-benar jadi PNS. Betul. Kita selamin lah. Betul. Dan mereka kan udah punya skill pejabat. Suka bikin prank. Udah gampang lah cara ngebohongin rakyat lah. Gue bakal tutup dengan satu joke. Nanti kasih, kita nggak ada kesimpulan. Ayo satu beat. Gue tuh udah punya anak. Gue udah punya anak dan gue tuh ngedidik anak gue nggak pengen seperti ajaran-ajaran orang tua zaman dulu yang suka bohongin anaknya demi kebaikan anaknya. Lu tau gak sih kalau misalnya lu ke mana-mana lu lihat ada orang bawa anak terus dia bilang, ih cantik banget anak mama, ih pinter banget anak mama, ih ganteng banget anak mama, pas kita lihat nggak cantik-cantik banget. Pasti dia biasa aja. Biasa aja. Sih ya. Gue nggak mau seperti itu karena akhir-akhir ini
Ada kebohongan yang menurut gua dari orang tua yang paling gak masuk akal. Menurut gua kasihan banget anaknya. Lu tau gak apa? Apa? Dukung anaknya jadi presiden. Nggak jauh beda dengan ibu-ibu komplek yang dukung anaknya di 17-an. Kayak ayo nyanyi lah. Padahal anaknya nggak mau. Semoga program ini masih panjang, mohon dukungannya, doanya. Kalau disuruh take down, kita langsung take down. Oke, mikir lama. Thank you banget. Kita buat kalian semuanya. Dan mungkin yang belum tahu komisi bisa follow di mana, Bro? Di komisi.co. Jadi Ya. komisi .co ya? titik CO di YouTube-nya juga ada, komisi titik CO, TikTok juga ada. Tonton aja ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian, bisa ketawa-tawa tentang politik Indonesia. Oke, sampai jumpa warga setempat. Bye-bye. Bye.